Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Azim Al-Habib. Di sini saya akan membahas tentang transaction, di mana secara garis besar terdapat transaction konsep, transaction state, dan concurrent execution. Di sini ada sebuah quotes di mana sebagian besar sistem basis data banyak pengguna dan program aplikasi yang akan mengakses database pada saat yang sama. Sehingga pengguna harus memperbarui database agar tidak menimbulkan sejumlah masalah, sehingga harus ditangani dengan tepat oleh DBMS sehingga tidak meninggalkan database dalam keadaan yang tidak konsisten. Selanjutnya di sini ada contoh database terpusat dengan ilustrasi aplikasi bank, di mana dapat digunakan oleh beberapa pengguna di database terpusat. Di sini di dalam tabel terdapat account, deposit, dan withdrawal, di mana di akun sendiri terdapat nama akun, nama pelanggan, dan saldo. Di deposit terdapat deposit, nomor deposit, deposit tanggal, akun, dan deposit amount. Sedangkan di penarikan dapat withdraw, nomor withdraw, tanggal withdraw, dan nomor akun, dan serta withdraw amount. Dimana dengan contoh 1 juta diambil dari rekening dengan nomor akun 007 yang memiliki saldo 1.500.000 oleh dua pengguna yang berbeda, di mana program itu berjalan dengan berikut, di mana akan membaca data akun yang pertama, yang kedua itu akan mengecek saldo kita, apabila mencukupi akan dilanjutkan, dan apabila tidak mencukupi proses akan berakhir. Dan yang keempat itu data penarikan ke tabel data penarikan, di mana misalnya kita akan menyetor atau mengambil, di sini akan tertulis 14 Maret 2017 dengan kode nomor akun 007 dan penarikan 1 juta. Setelah itu baru dikomit sehingga proses selesai. Untuk selanjutnya yaitu concurrent processing mechanism, di mana proses mekanismenya di sini disebutkan bahwa, dan ini menurut saya merupakan tabel yang salah karena dia membaca data satu persatu, tidak langsung, sehingga menimbulkan proses yang tidak bisa terjadi. Dimana di sini ada di T4 itu masih membaca 1.500.000, sehingga proses yang diupdate yang dijalankan untuk T5 tidak bisa terjadi karena proses diberlakukan masih dalam transaksi. Nah, untuk proses yang sebenarnya atau seharusnya berikut, dia langsung dari T2 mengkomit, terus membaca di T3 langsung mengkomit. Untuk selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan transaction text? Yaitu kumpulan set atau grup pernyataan dari SQL akan diperlakukan sebagai autonomic process. Ketika suatu transaksi dijalankan, maka satu atau lebih data yang disimpan dalam database akan diperbarui. Kemudian transaksi adalah urutan pernyataan SQL yang diberlakukan oleh database, yang diberlakukan oleh DBMS sebagai unit kerja tunggal. Kemudian setelah itu dapat memanipulasi data pernyataan yang Anda keluarkan kemudian menjadi bagian dari transaksi. Nah, di sini ada transaksi mulai.
Apa itu transaksi mulai atau start? Yaitu dengan menggunakan standar SQL, transaksi ini terdiri dari lebih satu pernyataan dimulai dengan perintah, yaitu untuk memulai transaksi. Nah, kemudian setiap pernyataan yang dikeluarkan antarmuka query generate ada transaksi yang sendiri, punyanya sendiri. Yang kemudian dalam antarmuka pemrograman seperti embedded SQL dan atau PSM ada transaksi yang dimulai pertama kali pernyataan SQL yang dieksekusi. Kemudian ada transaksi end atau selesai, yaitu dengan SQL commit sebagai set pernyataannya, terus SQL rollback sebagai pernyataannya saat pengguna mengakhiri sesi secara normal. Secara normal maka putus sambungan dari database. Kemudian ketika proses menggunakan crash, terdapat crash, maka rollback implicit. Itu kemudian ada pengecualian yang dihasilkan dalam pemrosesan pernyataan atau pengembalian implicit atau rollback. Di sini ada penjelasan perbedaan antara transaction commit dan rollback, yaitu setelah transaksi saat ini berakhir dengan commit atau rollback, pernyataan SQL pertama yang dapat dieksekusi, kemudian masalah akan secara otomatis memulai transaksi yang lain. Sedangkan commit sendiri yaitu membuat perubahan basis data apapun yang kita buat menjadi permanen selama transaksi saat ini. Biasanya pengguna lain tidak dapat melihatnya sampai kita melakukan perubahan. Tapi ya tergantung juga dengan tingkat isolasi DBMS-nya. Kemudian ada rollback, yaitu mengakhiri transaksi saat ini dan membatalkan perubahan apapun yang dilakukan sejak transaksi dimulai. Selanjutnya di contoh kedua, yaitu di sini terdapat SQL yang memiliki efek akhir yaitu tabel R dengan tupel 3,4 tapi tidak 1 dan 2. Mana kita menginsert 1 dan 2 karena kita ingin yang 3 dan 4, maka kita rollback sehingga didapatkan 3,4 lalu di commit. Kalau sudah di commit gini kita tidak bisa kembali lagi ke 1,2. Kalau yang masih di rollback kita masih bisa untuk menggantinya. Selanjutnya di sini merupakan transaction state, di mana pengertian dari aktif sendiri yaitu keadaan awal transaksi itu tetap dalam keadaan ini sesuai dengan yang dieksekusi. Misalnya dari si aktif itu kita bisa melakukan partially commit dan disitu kita bisa gagal atau pilot dan bisa juga langsung commit ataupun berhasil. Kemudian ada pun pengertian dari partially commit yaitu setelah final pernyataan telah dieksekusi, sedangkan pilot yang merupakan keadaan setelah penemuan itu normal dieksekusi tapi tidak bisa dilanjutkan. Kemudian ada aborted, yaitu setelah transaksi selesai kemudian di rollback kembali dan database dikembalikan menyatakan sebelumnya dimulai transaksi. Dalam aktif ini bila kita langsung menuju ke pilot, kita akan langsung ter-aborted. Sedangkan untuk pengertian commit sendiri itu merupakan proses berhasil. Di sini ada CID properties, yang merupakan untuk menjaga integritas data dan sistem database, di mana kita harus memperhatikan atomisitas, konsistensi, isolasi, dan durability. Di mana atomisitas itu semua operasi transaksi tercermin dengan benar database ada maupun tidak ada, dan konsisten merupakan transaksi dan isolasi mempertahankan konsistensi basis data, sedangkan dalam isolasi merupakan transaksi yang dijalankan bersamaan. Masing-masing transaksi harus tidak saling mengetahui transaksi yang lain yang dieksekusi secara bersamaan.
Kemudian ada durability yang merupakan proses setelah berhasil perubahan yang dimilikinya dibuat ke database tetap ada bahkan jika ada kegagalan sistem. Berikut merupakan contohnya, contoh transfer dana. Misalnya kita mengirim $50 dari akun A ke akun B. Berikut merupakan operasinya. Dua masalah yang harus dihadapi yaitu berbagi kegagalan, seperti kegagalan di perangkat kerasnya ataupun di sistemnya terjadi crash. Yang kedua yaitu eksekusi beberapa transaksi secara bersamaan. Di sini ada contoh transfer data, yaitu harus memenuhi persyaratan atomisitas. Terus jika transaksi gagal 3 kali, setelah langkah ketiga dan sebelum langkah keenam, uang akan hilang yang mengarahkan suatu basis data yang tidak konsisten. Kemudian yang kegagalan dapat disebabkan oleh perangkat lunak atau perangkat keras. Kemudian sistem persyaratan daya tahan setelah pengguna diberitahu transaksi telah selesai, yaitu transfer $50 tadi telah terjadi, sehingga terjadi pembaruan ke database. Contoh transfer dana atau lanjutannya yaitu persyaratan konsistensi dalam contoh di atas. Jumlah A dan B tidak berubah dengan pasangan relasi secara umum. Persyaratan konsistensi meliputi berikut merupakan batasan integritas, kendala integritas, dan jumlah saldo yang semua pun dikurangi jumlah pinjaman yang harus nilai uang tunai yang sama. Kemudian di sini ada contoh transfer dana lanjutan dengan berikut operasinya. Dan ya ini sisanya merupakan schedule bagaimana urutan instruksi yang menentukan kronologi, terus jadwal untuk menentukan satu set transaksi. Dengan schedule juga harus menjaga urutan instruksi yang muncul di setiap transaksi individu. Dan berikut merupakan contoh-contohnya. Ya mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.